Nasdem jelekkan Ahok demi Anies, OTW jadi partai gurem. Awal mulanya datang dari pengamat politik bernama Bonnie Hurgens dalam acara Indonesian Lawyers Group di YouTube. Jadi Bonnie Hurgens bicara tentang Anies. Dia menyebut Anies memahami keadaan bahwa rakyat Indonesia tidak menerima pemimpin yang terlalu berbau ke Arab-Araban. Makanya Anies mencoba mendekati biara, gereja dan pendeta untuk memberi kesan bahwa Anies ini untuk Indonesia. Kalau kesadaran itu ada, kenapa pada 2017 ada yang menikmati kemenangan pilkada dengan menjual agama? Dia juga menilai tidak ada penyesalan dan di permintaan maaf kepada publik atas kemenangannya yang dinilai telah melukai demokrasi di Indonesia. Kemudian Ketua DPP Partai Nasdem, Effendi Khoiri, membalas balik dengan mengatakan bahwa politik identitas saat pilkada 2017 bukan disebabkan oleh Anies, tapi karena dipicu oleh pernyataan Ahok. Apa yang dikatakan Ahok memicu reaksi dari orang-orang yang merasa tersinggung atas ucapannya. Dulu Partai Nasdem mendeklarasikan dukungan kepada Ahok untuk maju di Pilgub DKI 2017. Deklarasi ini bahkan terjadi Februari 2016, jauh sebelum Pilkada DKI 2017 dimulai. Bahkan saking komitmennya terhadap Ahok, Nasdem tidak akan memilih calon gubernur lain untuk Pilkada DKI. Mereka meminta seluruh DPW bergerak membantu Ahok untuk maju sebagai calon gubernur DKI. Lantas kenapa Nasdem berbalik arah dan mendukung Anies sekaligus menyerang Ahok? Demi mencuci noda kotor politik yang menempel pada Anies, Nasdem malah menyalahkan Ahok. Dulu mendukung mati-matian, sekarang mendukung Anies dan menyindir Ahok. Bukankah ini namanya munafik? Justru Ahoklah yang menjadi korban politik identitas. Saat sidang kasus Ahok diketahui dari saksi, ternyata Ahok sudah menjadi korban politisasi agama oleh tentunya Pilkada Bengkulu di tahun 2007. Salah satu sopirnya waktu itu mengatakan ada selebaran memilih pemimpin seiman menjelang pilkada. Saksi lainnya juga mengatakan hal yang sama, di mana Ahok sudah diserang menggunakan isu agama sejak pemilihan Bupati Belitung Timur sampai dengan pemilihan Gubernur Bangka Belitung. Saat muncul kandidat non-muslim, selebaran menggunakan ayat-ayat pun bermunculan. Apa yang diucapkan Ahok itu sebenarnya pengalaman yang pernah dia alami saat mengikuti pilkada di Bangka Belitung. Ada banyak pihak yang menggunakan agama untuk menjatuhkannya. Ahok hanya mengangkat tentang politisasi yang menggunakan agama demi menang pilkada. Akan tetapi, ucapannya dipelintir dan kemudian dipolitisasi hingga jadi demo berjilid-jilid. Jauh sebelum ucapan Ahok, dia sudah dibenci dan dimusuhi oleh kelompok Rizik dan kawan-kawan. Saat Ahok menjadi calon wakil gubernur DKI 2012 lalu, Ahok juga menjadi korban politik identitas. Bahkan banyak yang tidak rela Ahok berduet dengan Jokowi karena status dan agamanya. Ketika Ahok menjadi gubernur DKI menggantikan Jokowi, kelompok intoleran berdemo menolak pelantikan Ahok hingga terjadi kerusuhan. Novel Pamukmin divonis 10 bulan penjara yang menjadi cikal bakal dendamnya orang ini kepada Ahok sampai 7 turunan. Mereka bahkan sampai mengangkat gubernur DKI tandingan. Apakah itu bukan politik identitas? Saat Pilkada DKI 2017, politik identitas kembali terulang, bahkan sangat masif dan brutal. Ada larangan memilih pemimpin kafir. Jakarta harus dijauhkan dari cengkraman pemimpin kafir. Jenazah akan ditelantarkan. Memangnya itu bukan politik identitas? Pertanyaan yang paling penting adalah siapa yang paling diuntungkan dari kerja di ini? Bukan Anies, bukan? Kelompok yang memainkan politik identitas dengan cara busuk. Mereka mendukung siapa? Anies, bukan? Dan tentunya ketika Ahok di demo, diancam dibunuh, dilarang dipilih, bukankah itu politik identitas? Selain itu, ucapan Ahok dikat sehingga Buniani divonis 1,5 tahun penjara oleh hakim karena terbukti mengubah video Ahok. Artinya ucapan Ahok memang dipelintir, yang kemudian menjadi sebuah peluang super langka yang tidak dilewatkan oleh lawan politiknya. Peluang menjatuhkan Ahok sangat besar, sehingga logistik demo cair besar-besaran. Hasilnya demo berjilid-jilid. Politikus Partai Nasdem, Irman Royani Caniago pada Juni 2022 lalu pernah mengatakan Anies adalah tokoh penganut prinsip nasionalis. Tapi karena adanya kebutuhan politik untuk meraih kemenangan pada Pilkada 2017 lalu, Anies dengan terpaksa harus mengambil dukungan dari kelompok 212. Bingung bukan? Partai politik kok tidak ada pendirian. Yang dulu didukung malah disindir, yang dulu disindir malah didukung mati-matian. Dan jangan lupa Anies dekat dan akrab dengan Rizik. Lalu Anies mau dicuci sampai bersih lewat narasi Anies nasionalis, dekat dengan semua pemuka agama, bukan pelaku politik identitas dan lain-lain. Orang yang berusaha menepati bobrok diri sendiri tidak layak untuk menjadi pemimpin. Kalau ada partai yang malah membantu menutupi bobrok tersebut, rasanya partai tersebut sudah sangat layak untuk tidak lolos ke Senayan, sangat layak dan pantas menjadi partai gurem.